Salam dalam kasih Tuhan, saudara-saudariku. Allahku, Allahku, mengapa Engkau meninggalkan aku? Demikian Yesus berseru di atas kayu salib. Dengan luka dan darah yang memenuhi tubuh yang terpaku, Yesus, Sang Anak Manusia itu, menanggung penderitaan untuk menebus dosa manusia, dosa saya dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Seruan itu mengekspresikan penderitaan manusia yang merasa jauh dan terasing dari Allah dalam dosa dan kesesakan hidup. Kalimat seruan ini terambil dari dalam Mazmur 22, sebuah Mazmur yang panjang 32 ayat yang dikarang oleh Daud, berisi seruan kepada Allah yang terasa meninggalkan umat di dalam penderitaan dan kesesakan. Mazmur 22 ini namun bukan hanya berisi keluhan kepada Allah yang terasa jauh, melainkan juga berisi pujian dan keyakinan kepada Allah yang terus menguatkan. Mazmur ini, Bapak Ibu sekalian, jika kita memperhatikan dan membaca secara lengkap, maka di dalamnya tidak berbicara tentang dosa atau hukuman yang menyebabkan sebuah penderitaan atau sakit itu terjadi. Mazmur 22 juga tidak berisi sikap protes kepada Tuhan di dalam penderitaan dan kesusahan yang sedang dialami oleh pemazmur, ataupun sebuah sikap menyalahkan Allah, tidak. Mazmur 22 berisi keluhan kepada Allah yang terasa jauh, namun di dalamnya juga ada pengakuan bahwa Allah yang pernah menyelamatkan Israel dalam sejarah nenek moyang mereka adalah juga Allah yang akan menyelamatkan umatnya pada masa kini. Bahwa Allah tidak meninggalkan umat yang berada di dalam pergumulan. Ia adalah tempat perlindungan umatnya. Sekalipun kita manusia bagaikan ulat dan celak, kata pemazmur 22 ini, tetapi Tuhan tidak memandang hina kepada kita. Dalam Mazmur 22 ayat 25 dikatakan, sebab Tuhan tidak memandang hina ataupun merasa jijik kesengsaraan orang yang tertindas, dan Ia tidak menyembunyikan wajahnya kepada orang itu, dan Ia mendengar ketika orang itu berteriak minta tolong kepadanya. Apakah saat ini penderitaan dan kesesakan hidup sedang Anda alami? Apakah kesulitan datang dan membuat Anda merasa tak berdaya dan bahkan mungkin nyaris putus asa? Percayalah bahwa Tuhan tidak menyembunyikan wajahnya dari kita. Dalam persoalan dan pergumulan, kesusahan, kesulitan, sakit yang kita alami, mungkin Allah itu terasa jauh, membuat kita terasing. Namun, sesungguhnya Allah tidak meninggalkan kita. Di dalam Mazmur 22 ini, selain keluhan dan pertanyaan, juga ada pujian dan keyakinan. Maka biarlah kita percaya bahwa Tuhan mendengar seruan kita yang meminta pertolongan kepadanya. Bahwa Tuhan tetap dekat dan bersedia mendengar setiap doa-doa kita. Mari kita berdoa pada saat ini. Yang pertama, mari kita berdoa agar pertolongan Tuhan terasa nyata bagi setiap kita di dalam masa-masa pergumulan saat ini, dalam sakit, kesulitan ekonomi, atau juga kekhawatiran dan kecemasan akan masa depan kita. Mari kita berdoa. Yang kedua, mari kita berdoa untuk penanganan COVID-19 di berbagai tempat agar terus menghasilkan kondisi yang semakin baik dan adaptasi yang dapat semakin menguatkan kita semua. Kita berdoa.
Yang ketiga, mari kita berdoa untuk setiap studi anak-anak kita, untuk rencana-rencana hidup yang kita jalankan ke depan, untuk pekerjaan dan usaha yang kita geluti. Kita berdoa. Mari kita menyatukan hati dalam doa tutup kita. Allah yang Maha Kasih, di dalam kesulitan dan pergumulan hidup, terkadang kami merasa Engkau jauh dari kami. Namun sejatinya, Engkau selalu dekat. Tuhan, kuatkan dan teguhkan kami untuk melihat dan mengalami bahwa pertolongan Tuhan selalu nyata dan tepat pada waktunya. Seberat dan sesulit apapun pergumulan kami, maka di dalam setiap kesulitan yang kami hadapi, biarlah kami dapat tetap menaikkan ungkapan syukur dan puji kami kepada Engkau, Sang Pemilik kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan, untuk setiap pergumulan kehidupan kami sebagai umat manusia di dunia ini. Untuk setiap orang-orang yang terus bergumul dengan pandemi COVID-19 ini. Untuk setiap kami yang bergumul dalam situasi-situasi yang kami hadapi dalam pekerjaan, dalam studi, dalam keseharian, bahkan juga di dalam kehidupan sebagai gereja-Mu. Kuatkan dan teguhkan kami Tuhan menjalankan segala sesuatunya. Biar kami percaya bahwa Engkau selalu menghadapkan wajah-Mu kepada kami dan mendengar seruan-seruan kami meminta pertolongan. Kami berdoa Tuhan, pada saat ini untuk setiap keluarga-keluarga yang berada dalam pergumulan. Kami berdoa ya Tuhan, untuk rencana pernikahan dari Anna dan Tendri pada hari Sabtu nanti. Ketika waktu telah menjadi semakin dekat, maka Engkau yang memberkati semua rencana-rencana ini. Engkau berkati setiap pelayan-pelayan ibadah nanti dan keluarga yang akan hadir untuk mendoakan, maupun mereka yang di rumah menyaksikan melalui sarana media yang ada. Maka biarlah kiranya sukacita dan berkat Tuhan tetap nyata bagi Anna dan Tendri dalam kehidupan rumah tangga yang baru. Kami berdoa ya Tuhan untuk juga setiap kehidupan yang kami jalani dengan rencana-rencana kehidupan kami, bersama-sama dengan keluarga, di dalam semua hal yang kami pikirkan, dalam semua hal yang kami doakan. Maka biarlah kami tahu dan percaya bahwa Engkau ya Tuhan yang terus menguatkan dan bersama kami. Engkau adalah Allah yang tak pernah meninggalkan kami. Allah yang selalu ada, Allah yang selalu menghadapkan wajah-Nya kepada kami untuk memberkati kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan percaya. Amin. Selamat malam, Tuhan memberkati.